Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resia Nelly, guru SD Negeri 1 Pasma Ekro, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 1 Gelombang 3 di Universitas Bengkulu. Tahun 2023-2024. Nomor peserta 2015-01-2255-13. Saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 3. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bro, mancan pun bro. Go bro, saya tuh bro. Yo bro. Assalamualaikum. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Jadi pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran dengan semangat dan gembira. Tepuk semangat. Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita tanya, pada hari ini siapa yang duluan datang? Ya, silakan dapat pimpin doanya ke depan. Terima kasih Dapat. Silakan kembali. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Ada yang tidak hadir? Hadir. Sehat semua? Nah, jadi setiap hari jaga kesehatan, ya. Jangan main musim hujan, jangan main hujan supaya tidak sakit. Pagi tadi sudah sarapan apa belum? Sebelum berangkat sekolah, anak-anak harus sarapan supaya tidak sakit perut. Pagi tadi apa yang kita lakukan? Ya, upacara bendera. Apa yang terjadi pada saat upacara tadi pagi? Ya, ada beberapa teman kita yang sakit, pucat, ada yang sampai pingsan. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena mereka lupa sarapan. Jadi kita harus jaga kesehatan supaya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Ya, baiklah anak-anak. Sekarang kalian perhatikan ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka sebagai persiapan kita, menyatakan bahwa kita patriot, semangat dalam bentuk belajar, Anak-anak silakan berdiri.
sahabatku dengan subtema 1 manusia dan lingkungan. Tetapi sebelum itu Ibu akan dengarkan kembali. Kemarin kita pelajaran masalah apa? Ya, masalah perbedaan kalor atau apa? Ada yang masih ingat apa sumber energi paling terbesar di dunia? Bagus, matahari. Apa saja kegunaan matahari? Mengeringkan padi. Bagus, apa lagi nak? Yang mengeringkan coklat. Coklat apa nak? Ya, kopi, kakao, apa lagi nak? Ya, mengeringkan garam. Jadi banyak sekali kegunaan matahari. Selain daripada sumber energi matahari, apa lagi sumber energi panas nak? Ya, api. Selain dari itu, ada sumber energi yang dapat kita ciptakan. Misalnya, kita hasilkan dengan cara ya menggosokkan dua benda yang bergesekan. Sedangkan di rumah kalian banyak sekali kegunaan energi panas yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ibu masak dengan apa nak? Ya, dengan kompor. Apalagi yang listrik nak? Yang listrik. Ya, ibu menggunakan kompor untuk masak kue. Apalagi? Ya, merapikan pakaian dengan setrika. Bagus, dispenser untuk menghangatkan air. Ya, tadi sudah nak lupa untuk memasak kue. Ada lagi untuk memasak nasi, apa namanya? Ya, Maggi. Jadi bagus sekali. Anak-anak masih ingat pembelajaran kita kemarin. Nah, pada hari ini perhatikan di depan, ya. Kita akan mempelajari tema 8, ya. Judulnya lingkungan sahabatku dengan subtema 1 manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajarannya 1. Melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, siswa mampu merangkaikan peristiwa atau tindakan pada bacaan non-fiksi dengan benar. 2. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu menentukan manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. 3. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menyusun peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Jadi pada hari ini kita akan melakukan 3 kegiatan ini. Anak-anak sudah siap belajar? Tempo 5P. Oke, jadi semangat belajarnya ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini silakan anak-anak lihat di depan. Ada buku ya. Kalian semuanya tentu saja membuka buku untuk bahan ajar kita pada hari ini. Jadi tema 8 lingkungan dan sahabat kita, lingkungan dan sahabatku. Ini subtema 1. Kita akan mempelajari masalah manusia dan lingkungan. Pada materi bahasa Indonesia ini ya, kita mempelajari tentang teks non-fiksi. Ya, bagus. Teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi, Eca? Apa nak? Ya. Teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus. Teks non-fiksi itu teks yang fakta. Tahu fakta? Kenyataan, realita, benar-benar terjadi di dalam lingkungan hidup manusia. Ya. Yang untuk memperkuat masalah itu, siapa yang berani tampil ke depan membacakan contoh teks non-fiksi? Ya, bagus. Silakan nanya. Anak-anak simak ya. Itu contoh teks non-fiksi. Lebih dari 6.000 warga Kota Padang krisis air bersih. Musim kemarau yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat membuat lebih dari 6.000 warga mengalami krisis air bersih. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk nanya. Jadi itu tentang teks non-fiksi. Apa yang terjadi di sana? Kekurangan air. Ya, bagus. Mereka kekurangan air. Jadi itu salah satu contoh teks non-fiksi. Pada hari ini kita akan
silakan mencari jawaban cara kamu memanfaatkan air di dalam kehidupan sehari-hari. Boleh buka. Kelompok berapa yang nanya? Ya, baiklah. Nana, karena kelompok 2 sudah siap, jadi mereka akan menyampaikan hasil presentasinya ke depan. Silakan. Kelompok 2. Yang lainnya nanti perhatikan kalau ada jawaban mereka yang kurang baik, ya kalian silakan perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Inaya, saya dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu bagikan saya. 1. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi pada bacaan adalah warga harus menempuh perjalanan sejauh 15 km dari tempat tinggalnya demi mendapatkan air bersih. Nomor 2. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Wabarogo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Babau, Sulawesi Tenggara. 3. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Penyebab hal itu terjadi karena mereka berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 dan 3, aku beri kesempatan kalau ada yang mau menyanggah, ya ada yang mau memperbaiki, silakan. Bagaimana tanggapan kalian?
hasilnya nanti akan Ibu rekap ya. Kalau kalian pintar menjawab soal, nilainya akan tinggi ya. Apalagi sekarang kita sudah semester 2 ya, kalian harus berlomba-lomba mendapatkan nilai yang bagus untuk menghasilkan nilai rapor yang bagus. Ya, yang bagus. Jadi simpulannya, pada materi yang kita pelajari hari ini, air itu sangat berguna bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Artinya kenapa? Kita tidak bisa hidup tanpa menggunakan air. Nah, ini Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan anak-anak kerjakan dengan baik. Perhatikan anak, ini soal evaluasi yang dibagikan ada 5 soal. Sebelum mengerjakan, baiknya anak-anak pahami dulu ya apa yang ditanyakan. Jangan sampai keliru menjawab soal. Ya, ada teks di sini. Teksnya kalian baca dari awal sampai akhir, benar-benar dipahami supaya tahu bagaimana menyimpulkan isi teks ini dengan baik. Ya, silakan. Ya, silakan kumpul kalau sudah. Silakan di meja Ibu. Berdiri. 2 kali tepuk 5. Ya, bagus. Tepuk semangat. Jadi, pelajaran hari ini kita lakukan dengan semangat. Silakan duduk. Ibu tanya, bagaimana? Apakah anak-anak senang belajar pada hari ini? Senang, ya. Jadi kita belajar dengan gembira supaya semua materi yang Ibu paparkan anak-anak dapat memahami dengan baik. Ibu lihat anak-anak sudah mengumpulkan jawaban evaluasi pada hari ini. Semoga jawaban kalian semua benar ya, agar mendapatkan nilai yang tinggi. Pembelajaran selanjutnya ya, kita akan menemui materi PPKN. Di sana kalian akan mempelajari tentang hak dan tanggung jawab. Jadi sebelum Ibu membahasnya nanti, kalian silakan pelajari di Google ya. Manfaat